Hai geng, selamat malam. Di video kali ini gua mau sharing pengalaman gua gimana brutalnya karantina di hotel. Yuk. Hai gengs, balik lagi bersama gue Ferda di Muter Terus. Seperti intro yang udah gue sampein tadi, gue mau sharing brutalnya karantina di hotel. Tapi gue mau mulai dari keberangkatan gue dari luar negeri sampai di Indonesia, sampai gue jalanin proses karantina. Semoga ada bermanfaat lah buat kalian para traveler ya. Nah, langsung kita mulai. Jadi prosesnya ketika gue di Kiev, Ukraina, itu di check-in counter di airport ketika mau terbang, itu gue udah dimintain e-hack, Electronic Health Alert Card, yang ada di aplikasi Peduli Lindungi itu. Nah itu dia, gue dimintain itu loh gue sama petugas di check-in counter. Nah dimintain itu dan juga hasil PCR di negara tersebut ya, di Ukraina. Terus berikutnya gue dimintain itu ini hasil apa, booking hotel untuk karantina di Indonesia. Nah, kalau dari kasus gue di Jakarta, penting banget tuh. Jadi kalian yang mau atau yang sedang traveling di luar negeri, jalan-jalan ya. Ini gue ngebahasnya mengenai tourism, mengenai jalan-jalan turis. Saran gue, ketika kalian traveling, kalian kan ya let's say ya, katakanlah umumnya itu tiketnya udah punya return tiket, udah punya tiket PP. Ketika kalian sampai nih di negara tujuan kalian, langsung tuh kalau bisa isi e-hack di aplikasi Peduli Lindungi. Terus juga sama booking hotel. Karena apa? Ini gue tekankan lagi sekali lagi nih. Karena itu khususnya nih untuk booking hotel. Booking hotel itu susah, susah banget. Bahkan gue beruntung banget nih ya, gue itu booking hotel H-1 sebelum gue terbang balik ke Jakarta, ke Indonesia. Full book semua. Dan kebetulan gue dapet satu di Serpong untuk 10 hari. Tahu biayanya berapa? 7,8 juta buat 10 hari. Gede banget. Dan kalian juga booking hotelnya itu nggak bisa booking sembarangan. Kalian bookingnya itu harus sesuai yang ada di aplikasi Peduli Lindungi. Itu mereka kan ada list-list hotel gitu. Nanti gua juga buatin ini ya, buatin tutorial lah caranya gimana isi e-hack, juga cara apa namanya, booking hotel di video berikutnya setelah video ini. Pada saat ini aturannya 10 hari ya, 10 hari karantina, dan itu nggak bisa skip-skip. Jadi ya karena gua rakyat biasa, jadi nyampe gua harus langsung karantina di hotel gitu. Gua nggak bisa langsung balik ke rumah, jalan-jalan ke mall atau ke pasar atau kemanapun itu. Jadi ya sudahlah, terima saja aturannya begitu. Pokoknya tiga itulah, pokoknya yang paling penting itu hotel lah. Yang paling penting hotel banget nih, nomor satu banget yang mesti kalian usahain banget, hotel. Kalian punya tiket PP, kalian udah tahu pulangnya kapan, kalian nyampe di negara tujuan kalian, itu langsung aja udah cari bookingan hotel. Kalau perlu sebelum berangkat kalian udah booking, kalau perlu. Tapi ya mendingan nyampe dulu aja ya, nyampe di negara tujuan kalian baru tuh booking hotel, untuk biar kalian nggak ribet. Terus juga liburannya, jalan-jalannya lebih agak-agak lebih nyaman lah, karena kalian baliknya sudah punya hotel untuk karantina. Ketika nyampe di airport di Soekarno Hatta itu nggak seperti biasanya kita nyampe terus jalan ke imigrasi ceplok udah ambil bagasi, nggak begitu. Ini beda. Nah kalau yang sekarang protokol itu nyampe langsung kalian dihadang sama petugas, kita nunggu nih. Jadi ada proses, ada 3 tahap. Kalau yang gua alamin ada 3 tahap di sini sebelum nyampe ke imigrasi. Tahap pertama itu kalian ngasih paspor sama boarding pass ke petugasnya, dikasih, nanti langsung diverifikasi untuk verifikasi data kita, profil kita. Oh ya ini bener, Anda dari negara A, negara B. Dicek udah bener, masuk terus sama petugas dikasih barcode, diprintin barcode. Nah di tahap kedua ini menurut gue ini seperti penentuan nih, penentuan kalian itu karantina di mana, apakah di Wisma Atlet atau di hotel. Tapi karena kita turis, jadi kita karantinanya harus di hotel gitu. Karena yang bisa karantina di
Wisma Atlet itu kalau nggak salah pelajar, terus apalagi ya, pokoknya pekerja migran atau apa gitu, sama apa gitu gue lupa satu lagi. Tapi ya udahlah, kita fokusin ke yang tourism aja. Kita kasih tuh hasil PCR ke petugasnya dan juga QR code hasil dari booking hotel karantina. Kita kasih semua. Oke, langsung ke tahap yang ketiga gitu. Nah, gue juga sempat nanya sih ke petugas, Pak, kalau misalnya saya belum booking nih, belum booking hotel, saya bisa nggak sih keluar gitu? Oh, terus jawaban beliau nggak bisa keluar dari airport sebelum kita booking hotel untuk karantina. Nah, di tahap ketiga kita itu langsung PCR. PCR ya 2 menit colok-colok selesai ya kan. Setelah PCR itu kita langsung menuju ke imigrasi. Ceplok, Anda sudah sampai di Indonesia, di Jakarta. Sudah gitu kita sambil nunggu PCR-nya, nunggu hasil PCR-nya jadi, itu infonya dari petugas paling lambat 2 jam. Jadi kita nunggu sampai itu selesai dan kita akan disambut sama bukan disambut sih ya. Kita dijemput sama pihak hotel yang sudah kita booking gitu. Jadi kita booking hotel itu sudah termasuk jemput di airport. Di sini gue juga punya tips nih buat kalian nih. Jadi infonya itu ketika kita sudah dijemput dan kita menuju ke hotel, kita itu nggak bisa berhenti untuk jajan segala macam, nggak bisa. Jadi dari hotel langsung meluncur, dijemput pakai mobil langsung ke hotel. Jadi kalian nggak bisa turun, nggak bisa berhenti, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, tipsnya dari gue, kalian itu jajan aja dulu sebanyak-banyaknya, semaunya, seperkiraan kalian 10 hari cukupnya, 10 hari ini cukupnya itu sebanyak apa, entah mau jajan ciki, mau jajan apa gitu kan. Kalau kalian suka kopi, kalian beli tuh kopi-kopi saset rencengan, beli banyak juga, beli teh, beli apa, semuanya beli, karena kan kalian nggak bisa berhenti lagi nih. Ketika kalian ke hotel, kalian udah punya perbekalan nih banyak ya kan, buat ngisi keboringan kalian ya, kebrutalannya di selama karantina. Setelah kita nyampe di hotel nih, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita nggak bisa keluar kamar, kita nggak bisa jajan online, kita nggak bisa menerima kiriman dari luar, kita nggak bisa ngirim something keluar. Itu bener-bener ini banget dilarang. Jadi bener-bener tuh gimana ya, kalau gua nonton di film-film gitu, di penjara aja dia punya waktu untuk keluar gitu ya, untuk kena sinar matahari gitu. Dan ini ya kalau gua ya udah kayak vampir aja gitu ya kan. Ya walaupun bisa sih buka jendela gitu, cuma nontonin doang, nontonin jalanan, ngeliatin. Nah, itu yang pertama, boring. Jadi untuk mengatasi lagi nih, tips lagi dari gua untuk mengatasi keboringan ini, 10 hari lo, inget lo ya, 10 hari nih. Nah, itu kalian bisa subscribe, kalian bisa langganan tuh video berbayar ya kan. Nah, ya macem-macem Netflix, iFlix, dan apalah itu seterusnya. Itu bener-bener kalian ya sudah, mau gimana lagi, mau ngisi apa gitu kan. Bahkan gue itu nonton Big Bang Theory itu 3 hari dapat 5 season. Satu seasonnya 24 episode. Wah, itu kalinya 120 episode gue tonton tuh dalam waktu 3 hari. Tuh, gila nggak lu? Saking guanya nggak ada kegiatan gitu ya. Oh iya, tips lagi nih, satu nih tambahan. Kalau kalian bisa, ya kalian jalan-jalannya itu kalian bawa laptop atau bawa tablet gitu. Seenggaknya kalau nonton itu agak gede gitu ya, atau tablet ya lumayan lah dibanding screen HP yang agak kecil gitu kan. Gitu, dan juga mungkin kalian juga mau kerja, mau ngelanjutin kerjaan kalian, laptopan itu lebih nyaman gitu dibanding di HP, susah tuh. Di sini kebrutalannya. Jadi ini gua sekarang hari ke-7 ya. Jadi di sela-sela hari ini, dari hari pertama sampai hari ini, hari ke-7, itu pertama gua denger brutal banget. Satu, nih ada cewek ya karantina juga, gua nggak tahu di rumah mana, nangis kenceng terus sampai bilang aku nggak percaya lagi sama kalian gitu.
Jadi teriak-teriak gitu, nangis kenceng, gua nggak tahu masalahnya apa, cuma yang gua tangkap pokoknya udah nggak bisa ditahan lagi gitu. Ya gua nggak tahu udah berapa hari ada karantina, tapi ya mungkin yang gua rasain pun gitu. Gue ya bayangin aja lo selama 10 hari lu nggak ngapa-ngapain, jadi ya berasa lah gitu stresnya, malah pulang liburan bukan fresh malah stres. Ada yang kejadian kedua. Jadi ketika gua ambil makanan, jadi kan makanan dikirimnya itu nggak masuk ke kamar, ditaruh di depan room, ditaruh di depan pintu gitu kan. Jadi kita ngambil sendiri gitu, setelah makan yang ngeluarin ke depan kamar sendiri gitu. Jadi ketika gua ngambil makanan, kebetulan di kamar ya kira-kira jaraknya sekitar 3 meter 4 meter dari room gue itu barengan nih. Jadi ada bule juga di karantina gitu kan. Dia ngambil makanan juga, gua ngambil makanan, gua lihat mukanya kusut banget. Gua nggak tahu udah berapa hari karantina tapi kusut dan naujubillah beneran dah itu. Wah, emang kacau deh. Nah, ditambah lagi yang ketiga nih. eh tadi tuh gue denger bapak-bapak, gua juga nggak tahu kenapa ngamuk-ngamuk. Gua nggak tahu ya kenapa alasannya, tapi ya gua menganggap ngamuk-ngamuk juga pelampiasan stres juga. Jadi itu dia tuh, menurut gue ini brutal banget karena juga gua nggak bisa ngapa-ngapain, palingan main handphone, main games, dan juga gua nggak bisa kerja apa-apa. Gua nggak bisa editing video, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa gua lakuin cuma nonton Netflix sama liatin jalanan dari jendela. Sekarang oh jam 5 pagi, gua nggak tahan, gua kelaparan. Turkish delight mix nut, nggak tahu apa. Sekarang gua mau update hari ke-8. Sekarang jam 22.30, jam setengah 11 malam. Updatean gua ini tadi jam 6 maghrib sore, gua lihat satu orang TNI jalan keliling. Sepertinya sih keliling karena ketika gua ngambil makan untuk makan malam di depan pintu, beliau lagi jalan gitu. Nah, gitu. Intinya menurut gue tempatnya pun juga dijaga supaya mungkin orang yang karantina itu nggak kemana-mana gitu ya. Ya let's say keluar kamar kan, karena bosen banget segala macem itu, perasaan campur aduk. Bisa aja orang keluar-keluar iseng gitu kan, lihat-lihat sana sini, celingak-celinguk, bengong di depan kamar gitu, kira-kira gitu. Jadi itu dia update gue di hari ke-8. Alhamdulillah sekarang gue udah selesai karantina dan gue udah nyampe rumah. Sedikit update hari ke-9 itu gue 9 pagi, jam 7 pagi itu ambil PCR. Terus hari ke-10 itu selesai, dikabarin kalau nggak salah jam 9 pagi semua sudah selesai. Hasil PCR semua negatif dan gue dapat surat keterangan sehat dan rekomendasi perjalanan. Tuh, surat keterangan sehat dan rekomendasi perjalanan. Jadi surat bebas karantina, kira-kira begitu, yang ditandatangani dan dicap oleh asisten intelijen kolonel, terus asisten operasional Kogas Gapat kolonel, terus sama koordinator kekarantinaan kesehatan dari Dr. Imran. Ya pokoknya gitulah, dicap-cap semua. Jadi ini surat keterangannya seperti ini. Jadi ketika masuk, paspor dipegang sama hotel. Pas udah selesai hari ke-10, gua check out dan dikembaliin paspornya dan diberikan hasil PCR yang 2 kali dari airport, sama di hari ke-9 negatif dan keduanya negatif, sama surat ini. Itu. Nah, gue juga mau kasih bahan pertimbangan ya buat kalian yang mau traveling gitu pada saat ini. Ya dalam waktu-waktu ini tuh pertama karantina 10 hari, jelas itu lama banget gitu ya menurut gue pun udah stres banget. Dan terus berikutnya, bahan pertimbangan untuk kalian itu worth it apa enggak, karena selain biaya traveling kalian semuanya totalnya akan ada biaya tambahan lagi, yaitu karantina hotel selama 10 hari.
gitu aja bahan pertimbangannya. Kalau memang dirasa worth it, berangkat ya kan. Gitu aja informasi dan sharing dari gue, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel Muter Terus dan juga di thumbs up gitu jika kalian dirasa bermanfaat videonya lah gitu ya. Jangan lupa juga tambahannya di sharing ke teman-teman kalian ya, semoga teman-teman kalian pun mendapat manfaat dari info dan sharing gue ini. Yaudah gitu aja ya, bye bye.